yang luas, iklim dan curah hujan yang cocok, pesisir pantai yang panjang, lautan yang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikembangkan agar potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pengembangan bioteknologi. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang bioteknologi, siap berkompetisi dalam kancah persaingan dunia. Bioteknologi Indonesia itu bisa dibilang dimulai itu sekitar pertengahan tahun 85-an. Jadi pada waktu itu di LIPI ada ceramah dari Profesor Sujatmoko yang waktu itu adalah rektor dari Universitas PBB di Tokyo. Nah, pada saat itu beliau berceramah bahwa mendatang dari tahun 85 itu bahwa dunia ini akan dibangun atau akan ditunjang oleh antara tiga hal utama yang akan menjadi revolusi baru untuk perkembangan dunia. Bioteknologi di dunia itu dicirikan oleh kegiatan yang melibatkan rekayasa DNA. Peneliti bioteknologi Indonesia yang sekarang ini, para seniornya berasal dari yang belajar ke luar negeri sekitar tahun 80-an. Kalau mereka bisa bergabung dalam suatu konsorsium yang kuat, dan model konsorsium ini sedang dibangun oleh Ristek, maka akibatnya adalah bahwa kerja mereka akan menjadi lebih efektif. Misalnya, contohnya begini, hasil dari pengembangan mutan melalui biologi molekuler, melalui tagging yang kita punya di sini yang berjumlah sekian ribu. Itu kalau misalnya orang Departemen Pertanian atau universitas ingin menggunakan juga, ingin memakai untuk mempelajari suatu sifat tertentu yang ingin dipelajari, silahkan. Kalau mereka memakai itu, maka hasil kita bisa dipakai oleh orang lain, dan orang lain mungkin akan dengan cepat mendapatkan hasilnya. Nah, konsorsium seperti ini kalau bisa cepat dibangun dan diefektifkan dengan pendanaan yang cukup dari pemerintah, saya kira hasilnya akan sangat bagus. Kekuatan SDM Bioteknologi Nasional Indonesia tersebar di berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi, merupakan aset nasional yang harus dimaksimalkan perannya. Untuk penyediaan pangan yang terus meningkat, tantangan terbesar adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang sulit untuk diprediksi. Salah satu dampaknya adalah banyaknya serangan hama yang menyerang tanaman pangan dan kekeringan. Berbagai riset dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan tersebut. Hasil riset bioteknologi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan untuk mendukung program ketahanan pangan telah diimplementasikan pada masyarakat. Antara lain, varietas padi tahan kekeringan dan tahan hama penyakit. Jadi ya, peran bioteknologi di Indonesia ini sangat besar. Tapi regulasi masih belum membolehkan bahwa bioteknologi untuk dikembangkan di Indonesia. Tapi setelah keluarnya Permentan nomor 61, ini petani mempunyai harapan besar agar bioteknologi ini bisa segera dikembangkan di Indonesia. Ada satu yang sedang ditunggu-tunggu, yaitu adanya padi golden rice, yaitu yang berwarna kuning, yang tidak hanya saja mengandung karbohidrat, tapi juga vitamin A. Tapi itu karena hasil rekayasa genetika ataupun bioteknologi, sehingga sampai sekarang belum bisa diterapkan di Indonesia. Hasil implementasi riset bioteknologi ini belum bisa sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan diseminasi hasil riset oleh peneliti maupun pemerintah. Hal ini membuat teknologi yang dihasilkan oleh peneliti kurang termanfaatkan oleh pengguna teknologi secara lebih luas. Namun, harus diakui, banyak hasil penelitian dan pengembangan teknologi juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan, sehingga hampir seluruh kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Ayo manfaatkan bioteknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pangan di Indonesia.